Halo teman-teman semua, aku Agisia Ningrum dari jurusan akuntansi program studi perbankan syariah. Aku dari kelas PS1A, NIM aku 4.42.24.02. Jadi di sini aku mau ngejelasin sama kalian tentang Bank Syariah Indonesia. Nah, sebelum itu aku di sini mau ngasih tahu sejarah Bank Syariah Indonesia. Jadi, pembentukan Bank Syariah ini diawali dengan adanya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1991, yang mana kehadiran Bank Muamalat ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Di awal masa operasinya, adanya bank syariah itu belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Kemudian, di tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang di dalamnya dikatakan secara tegas bahwa di tanah air kita ini kita menggunakan dua sistem dalam perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Adanya perubahan tersebut membuka peluang bagi masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank, antara lain yaitu Bank IV, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, dan lain sebagainya. Lalu apa sih Bank Syariah itu? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan tentang prinsip syariah, yang mana di sini prinsip syariah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian, kegiatan utama dari Bank Syariah itu ada 3. Yang pertama, penghimpunan dana seperti tabungan, deposito, dan giro syariah. Kemudian yang kedua, penyaluran dana, yaitu pembiayaan syariah. Dan yang terakhir adalah jasa pelayanan, contohnya kayak kartu debit atau kartu pembiayaan yang lainnya. Kemudian, Bank Syariah juga tidak menerapkan riba atau bunga yang biasanya digunakan di bank konvensional lainnya, akan tetapi di Bank Syariah sendiri menggunakan bagi hasil. Lalu di Bank Syariah juga menerapkan beberapa prinsip, kurang lebih ada 9 prinsip yang diterapkan. Yang pertama ada mudharabah. Mudharabah itu adalah kerjasama antara sahibul mal atau pemilik modal dan mudharib atau pengelola dana, yang pembagiannya nanti bagi hasilnya itu dibagi secara sesuai dengan kesepakatan awal. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh sahibul mal atau pemilik modal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat oleh mudharib, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Prinsip Bank Syariah Mudharabah ini juga dibagi menjadi 2, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Lalu prinsip yang kedua adalah musyarakah. Prinsip musyarakah yaitu akad kerjasama antara 2 atau lebih sahibul mal atau pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Kemudian masalah keuntungan nanti akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Jenis-jenis musyarakah ini ada 4. Yang pertama ada syirkah mufawwadah, kedua syirkah ainan,
ketiga syirkah a'mal, dan yang terakhir adalah syirkah wujuh. Kemudian prinsip yang ketiga ada wadi'ah. Wadi'ah ini titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain. Prinsip wadi'ah ini ada dua macam, yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad domanah. Keduanya itu berbeda, karena wadi'ah yad amanah itu diartikan si penerima wadi'ah ini atau si penerima titipan tidak bertanggung jawab apabila ada kehilangan dan kerusakan pada barang yang dititipkan, yang nantinya itu bukan disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan penerima titipan itu. Sementara wadi'ah yad domanah itu adalah penerima boleh menggunakan titipan tersebut atas izin pemiliknya dengan syarat dapat mengembalikan wadi'ah atau titipan secara utuh kepada pemiliknya yang sebenarnya. Lanjut ke prinsip yang keempat, itu ada murabahah. Murabahah itu artinya akad jual beli yang melibatkan antara bank dengan nasabah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu yang kelima ada salam, yaitu transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama. Lalu yang keenam itu ada ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang ketujuh ada qard, merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak qard. Yang kedelapan, hawalah, yang diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dan yang terakhir yang kesembilan ada wakalah. Wakalah ini timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama dari pihak lain. Nah, yang terakhir ada produk dan layanan dari Bank Syariah Indonesia. Di sini kurang lebih ada 7. Yang pertama itu Bank Syariah Indonesia menyediakan tabungan, terus juga ada pembiayaan, investasi, kemudian melayani haji dan umroh, terus ada emas dan juga jasa. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.